upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini harus difokuskan kepada upaya untuk menjaga yang sehat, tetap sehat, yang sehat tidak tertular penyakit ini, yang sehat mampu menjaga dirinya supaya tetap sehat. Oleh karena itu, kita harus memaklumi dan meyakini bahwa penyebaran penyakit ini terjadi akibat adanya kontak dekat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Oleh karena itu, menjaga jarak pada setiap kegiatan komunikasi sosial ini menjadi penting. Droplet atau percikan ludah, percikan lendir pada saat orang sakit ini sedang bersin, sedang batuk, itu bisa menyebar merata pada radius sampai dengan 1,5 meter. Oleh karena itu, jarak itulah yang harus kita jaga, lebih dari 1,5 meter atau lebih gampang lagi adalah kurang lebih 2 meter, inilah yang harus kita pertahankan. Artinya siapapun mereka, kita juga harus meyakini, karena tidak seluruhnya orang yang membawa virus ini nampak sebagai orang yang sakit. Seringkali kita dapatkan orang tersebut tidak nampak sakit, ataupun hanya terlihat seperti sakit ringan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita patuhi ini. Apakah orang tersebut berasal dari daerah yang banyak ditemukan kasus, misalnya dari Jakarta atau daerah yang lain? Bukan ini masalahnya. Artinya tidak ada satu garansi bahwa meskipun tidak berasal dari daerah yang banyak terjangkit COVID, tidak membawa virus ini. Oleh karena itu, ini menjadi dasar untuk kita jaga jarak. Di dalam konteks menjaga jarak inilah yang kemudian muncul berbagai macam kebijakan, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, adalah upaya-upaya untuk menjaga jarak. Hindari kerumunan, kemudian tidak melakukan salaman tangan sementara. Ini adalah upaya-upaya yang paling efektif dan saya yakini semua masyarakat mampu untuk melakukan itu. Permasalahannya adalah bagaimana kemudian kita bisa saling mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita, dan kita pun juga mau diingatkan oleh siapapun yang ada di sekitar kita untuk mematuhi ini. Kalau tidak, maka upaya untuk melindungi orang lain yang tidak sakit agar tetap sehat, atau upaya untuk melindungi orang sakit agar tidak menularkan penyakitnya ke orang lain tidak bisa berjalan dengan baik. Tahapan ini ditujukan untuk saling melindungi. Mari kita saling melindungi siapapun yang ada di sekitar kita. Kita lindungi keluarga kita lindungi orang yang lain dengan cara menjaga jarak ini. Kita pahami tidak semua orang memiliki daya tahan yang sama. Kita pahami tidak semua orang memiliki imunitas yang sama. Mungkin untuk sebagian dari saudara-saudara kita yang masih muda, yang daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, infeksi virus ini tidak terlalu bermakna memberikan keluhan. Bisa saja hanya muncul gejala ringan, bahkan banyak yang tanpa gejala. Namun sadari bahwa dia sangat memungkinkan untuk menularkan ke orang lain. Apabila yang tertular adalah orang tua kita, saudara-saudara kita yang memang sejak awal sudah memiliki banyak penyakit komorbid, penyakit-penyakit kronis yang mendahuluinya, maka dampaknya akan menjadi sangat berat dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita saling melindungi siapapun yang ada di sekitar kita, utamanya adalah keluarga kita. Saya akan sampaikan tentang laporan perkembangan kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan dari pencatatan sejak tanggal 25 Maret pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00. Kita lihat
ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang, sehingga jumlah totalnya menjadi 893. Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.